Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat bertemu kepada anak-anakku semuanya yang sudah menghadiri pada pembelajaran daring fisika untuk materi dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar. Anak-anakku sekalian, kita akan mulai pembelajaran di semester pertama ini, yaitu tentang dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar. Bahan cakupannya adalah merupakan dinamika rotasi dan keseimbangan benda tegar itu sendiri, yang mana untuk dinamika rotasi itu momen gaya, momen inersia, kemudian energi gerak rotasi, momentum sudut, dan hukum kekalahan momentum. Itu untuk bahan cakupan yang dinamika rotasi. Kemudian untuk yang bahan cakupan keseimbangan benda tegar itu adalah keseimbangan titik, kopel, keseimbangan benda tegar, dan titik berat dan massa dan titik massa. Oke, untuk mempersingkat waktu, mari kita lanjutkan langsung kita masuk ke materinya. Yang pertama yaitu momen gaya. Nah, momen gaya di sini atau disebut dengan torsi adalah penyebab berputarnya suatu benda. Apabila diberikan gaya F pada benda yang memiliki poros dan berjarak R serta membentuk sudut theta, maka momen gayanya adalah torsi sama dengan F dikalikan R, di mana torsi itu adalah lambangnya seperti ini, F gaya dan R adalah total. Nah, contohnya apa? Contohnya dalam kehidupan sehari-hari yaitu ketika kita mau membuka pintu, maka kita harus megang handle. Kalau handle-nya panjang, maka kita gampang membuka pintunya. Tapi kalau handle-nya pendek, maka kita agak kesusahan. Paling kita minta bantuan untuk memanjangkan handle itu. Makanya di sini panjang di sini atau jaraknya ini mempengaruhi untuk besarnya torsi yang kita berikan pada suatu benda. Nah, inti besarnya torsi sama dengan F dikalikan R. Itu rumus pertama untuk momen gaya. Kemudian momen gaya selanjutnya yaitu juga merupakan perkalian silang antara gaya dan vektor posisi. Nah, kalian lihat di sini R torsi sama dengan F dikalikan R sin theta, di mana F R sin theta ini ketika kita memberikan gaya itu ada sudut yang dibentuk antara F dengan R-nya. Ya, sudut yang dibentuk antara R dengan titik horizontalnya atau vertikalnya. F sama dengan besar gaya, R lengan gaya atau vektor posisi, theta sudut antara F dan R, dan torsi adalah momen gaya, satuannya Newton meter. Ini jadi ada dua rumus. Kalau tidak membentuk sudut, rumusnya torsi sama dengan F kali R. Kalau membentuk sudut, rumusnya torsi sama dengan F dikalikan R sin theta. Contohnya misalkan. Tentukan besar momen gaya bila sumbu putar di O itu adalah ini gambarnya. Sudutnya di sini 60. Kalau di sini 60, maka di sini adalah 30. Kalau di sini 30, maka di sini 30. Maka di sini 60. Titik berseberangan. Maka besar ini sama ini adalah sama. Ya, ketika gaya ini kita berikan ke sana, maka besarnya gaya ini sepanjang R ini membentuk sudut sebesar 60. Karena kita di sini berpatokannya pada garis yang horizontal, maka di sini 60 di sini berarti di sini sudutnya adalah samping miring. Berarti apa? Samping miring ini berarti adalah cos. Kalau ini di sini, maka di sini depan miring berarti sin. Maka kita pakai yang cos. R cos theta sama dengan theta-nya 60. Maka kita masukkan di sini torsi sama dengan F kalikan R kali cos theta. 40 F, R-nya 4, theta-nya 0,5. Cos 60 adalah setengah. Sama dengan sin 30 di sini. Sin 30 adalah setengah juga. Maka torsinya sama dengan 80 Newton meter. Ya, bisa dipahami. Kemudian yang berikutnya, kita lihat momen inersia. Benda yang sedang berotasi memiliki kecenderungan untuk tetap mempertahankan gerak rotasinya. Kecenderungan tersebut dinamakan momen inersia. Ya. Jadi ini hampir sama dengan hukum kelembaman, yaitu hukum 1 Newton, di mana suatu benda itu akan
mempertahankan gerakannya itu. Kalau berputar terus, kalau mengelinding terus. Contohnya apa ini? Contohnya bola. Bola kalau kita tendang di lapangan, maka bola itu akan terlalu berputar, berotasi terus. Bola itu akan berhenti ketika gaya geseknya itu bekerja. Ya, selama dia berputar kan dia bekerja terus gaya geseknya antara permukaan bola dengan rumput, sehingga bola itu berhenti. Padahal bola itu sebenarnya ingin tetap mempertahankan gerak rotasinya. Karena ada gesekan, maka dia berhenti. Begitu. Nah, contohnya kita lihat rumus untuk momen inersia. Untuk yang partikel I sama dengan, momen inersia sama dengan sigma dari M1 kali R pangkat 2. Sigma berarti apa? Jumlah perkalian massa dengan jaraknya dipangkatkan 2. Jadi momen inersia itu rumus umumnya adalah ini. Ya. Nah, kenapa di sini ada jumlah? Berarti di suatu partikel itu bisa terdiri dari beberapa torsi. Makanya di sini ada jumlah. Maka dituliskan M1 kali R1 pangkat 2 tambah M2 kali R2 pangkat 2. Sampai berapa momennya, ada berapa momen inersia? Tinggal ditambahkan aja. Tapi dikalikan dulu M1 kali R1, M2 kali R2, dan seterusnya. Momen inersia kontinu ini adalah merupakan integral dari R pangkat 2 terhadap M. Jadi R ini diintegralkan terhadap M. Ini nanti pelajaran SMA matematika dulu, integral. Bapak tidak akan mengajarkan karena ini tugasnya guru matematika. Oke ya, rumusnya ini yang rumus umumnya. Cuman momen inersia itu harus mempunyai setiap ini berbeda, setiap bendanya itu berbeda bentuknya. Ya, bentuknya apa? Bentuknya berbeda-beda. Kalau bentuknya lonjong, bentuknya silinder, nah itu beda bentuknya ya. Nah, di sini kita lihat nih. Momen inersia ini kita lihat keterangannya. M itu massa partikel atau kilogram, R jarak lurus dari partikel ke poros, M, I momen inersia kilogram meter pangkat 2. Ini untuk keterangannya, keterangan dari rumusnya. Ini pasti bisa lah kalau yang ini. Kemudian bentuknya, nah kita lihat di sini momen inersia ini 5-5-nya ini tolong dihafalkan. Ini sering kali keluar. Ini adalah merupakan bentuk kayak tabung silinder pejal, ini pejal ya, dengan porosnya di tengah dengan sepanjang L, maka rumusnya 1/12 ml pangkat 2. Kenapa L, Pak? Sama aja. Mau R mau L sama. Kemudian yang kalau sudutnya porosnya di pinggir, maka rumusnya 1/3 ml pangkat 2. Ini kalau bentuknya seperti ini ya. Kalau bentuk silinder ini bagaimana Pak? Kalau silinder, nah silinder ini berarti ini silinder berongga ya. Ini maksudnya berongga. Ini tidak ada isinya di sini. Di dalamnya nggak ada isinya, maka digambarkan dengan biru, yaitu I sama dengan mr pangkat 2. Rumus umumnya. Jadi umum momen inersia itu seperti ini. Kemudian kalau pejal, berarti kalau berisi, ini berisi dengan poros tetap di tengah, maka I sama dengan setengah mr pangkat 2 nih. Dikalikan dengan setengahnya. Kalau bola pejal, maka I sama dengan 2/5 mr pangkat 2. Nah, ini kalau bola pejal. Nah, kelima-limanya ini kalau bisa dihafalkan dan dimengerti. Ini momen inersianya berbentuk ini ya. Kalau nanti di waktu soal, ya di soal ada bentukan sebuah bola pejal mempunyai momen inersia segini. Nah, ini rumusnya ini. Mau mencari M, mencari R, nah rumusnya di sini. Oke? Kita lanjutkan. Contoh soalnya. Sebuah bola pejal memiliki massa 50 kg dan jari-jari 40 cm. Berapakah besar momen inersianya jika poros melalui pusat bola pejal? Bola pejal tadi apa? 2/5. Di tengah-tengah kan bola pejal, tengah-tengah. M-nya segini, R-nya segini. Maka I sama dengan 2/5 mr pangkat 2. Maka jatuhnya 2/5 kali 50 kali 0,4 pangkat 2. Karena ini 40 cm jadikan meter. Maka jawabnya adalah 3,2 kg meter pangkat 2. Oke. Berikutnya. Nah, ini torsi sama dengan M kali alfa kali R. Karena di sini kan sudah kita masukkan ya, alfa kali R kali R. Ini kita masukkan menjadi torsi sama dengan M kali R pangkat 2 kali alfa. Sedangkan M R pangkat 2 itu adalah I. Maka
torsi sama dengan I kali alfa. I kali alfa. Nah, inilah rumus hubungan antara torsi dengan percepatan sudut. Rumusnya apa ini? Torsi sama dengan I kalikan alfa. Oke ya? Ini jelas nih. Dari mana rumusnya ini? Dari atas. Ini bentukannya ya. Oke. Berikutnya. Hubungannya, torsi ini mempunyai keterangan momen inersinya I, alfa percepatan sudut satuannya radian per sekon kuadrat. Torsi momen gaya. Oke, ini udah tahu lah. Bisa diketahui ini. Kemudian contoh soalnya kita lihat sebuah bola pejal memiliki massa 20 kg, jari-jari 20, pada tepi bola bekerja gaya sebesar 50 Newton sehingga bola berotasi terhadap sumbunya. Berapakah besar percepatan sudut rotasinya? Yang diketahui M20, R20 cm, cm jadikan meter. Jadi 20 cm jadikan meter, jadi 0,2 kalikan 100 ya, dibagi 100. F sama dengan 50 Newton gayanya. Sehingga kita masukkan persamaannya yaitu I torsi sama dengan F kali R sama dengan I kali alfa sama dengan 2 per 5 MR pangkat 2 kali alfa. Karena torsinya dimasukkan. Torsinya ini adalah ini torsinya. Kenapa ini? Karena ada bola pejal 2 per 5. Nih. F kali R atau I kali alfa. Jadi F kali R sama dengan ini. Sama aja ya. Ini sama dengan ini. F-nya berapa? 50 R. 2 per 5 MR pangkat 2 kali alfa. R-nya dicoret. Masih 1 di sini. Maka 50 2 sama dengan 2 per 5 kali 20. 20 adalah M. 0,2 adalah R kali alfa. Kali alfa yang dicari. Maka 20 kali 0,2 sama dengan 0-nya habis. Dicoret. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 per 5 alfa. Sama dengan 50. Maka alfa sama dengan 5 kali 50. 8 kali 1. Nah, ini kali silang. Sehingga 250 per 8 sama dengan 31,25 radian per sekon kuadrat. Oke. Kita lanjutkan yaitu tentang gerak menggelinding. Nah, ini. Gerak menggelinding itu ada dua gerakan. Yaitu gerak translasi dan gerak rotasi. Gerak translasi itu ketika benda ini menghasilkan suatu lintasan. Dia dari sini bergerak ke sini. Dari sini bergerak ke sini misalkan. Tapi dia tidak berotasi, dia hanya bergerak dari sini ke sini. Sedangkan yang kedua, ada rotasi tanpa translasi. Jadi ini berputar saja. Ini berputar saja tanpa menghasilkan jarak. Sehingga kalau ini dipadu, maka akan menjadi seperti ini. Translasi dengan rotasi. Dia menghasilkan gerak translasi, dia juga berputar pada porosnya. Nah, nanti kita akan melihat dari bentukan persamaannya. Energi kinetik rotasi. Misalnya suatu partikel bermassa M bergerak melingkar dengan kecepatan sudut omega, nah kecepatan sudut omega, dan jari-jari lintasannya R, maka besar energi kinetik partikelnya adalah setengah mv kuadrat. Ini adalah merupakan persamaan umum energi kinetik. Karena kita berbicara tentang rotasi, maka ini kita jadikan bentuk rotasi, energi kinetik rotasi. Ya, dari bentukan ini apa yang berbeda? Oh, tadi kita menemukan rumus persamaan V sama dengan omega kali R di depan tadi. Slide yang depan tadi. V sama dengan omega kali R. Maka di sini setengah sama dengan M kali omega kali R kuadrat. Ini dijadikan diubah jadi omega kali R. Maka sama dengan setengah kali MR pangkat 2 kali omega kuadrat. Nah, di sini kan MR ini kan adalah I. Berarti kecepatan linear untuk apa besar energi kinetiknya besarnya adalah EK sama dengan energi kinetik rotasi sama dengan ini. EK sama dengan setengah I omega kuadrat. Karena ini adalah I. Ya, hampir sama, identik dengan yang tadi ya. Nah, ini sama ini ya. Oke. Jelas sekali. Maka kita lanjutkan di sini untuk energi gerak rotasi, energinya ini rumusnya persamaannya adalah ini apa keterangannya satuannya joule, energi satuannya joule. Kalau omega satuannya radian per sekon. Ya, kecepatan sudut. Kalian udah tahu ini tadi kan ya. Nah, ini. Kemudian kita lihat
energi kinetik benda menggelindingnya tadi. Benda menggelinding itu ada dua gerakan, translasi dan rotasi. Maka energi kinetik menggelinding ada dua energi translasi dan energi rotasi. Translasi setengah mv kuadrat, rotasi setengah I omega kuadrat. Ini persamaannya. Ya, persamaannya. Kemudian untuk hukum kekekalan energi mekanik, berarti ya dari energi kinetik itu ditambah dengan energi potensial. Ini persamaan umum ini. Cuman kita bicaranya tentang apa? Tentang rotasi. Maka EK ini kita masukkan yang rotasi yang tadi. Translasi plus rotasi sama dengan ini. Ditambah dengan EP sama dengan ini. Berarti ini tambah ini sama dengan energi kekekalan energi mekanik. Jelas ya? Jelas sekali. Contoh soalnya, nah itu. Sebuah silinder pejal berotasi dengan kecepatan sudut 120 rpm bila massa silinder 20 kg dan jari-jari 20, berapakah energi kinetik silindernya? Gampang. Energi kinetik berarti apa? Energi kinetik rotasi setengah I omega kuadrat. Cuman kita harus mencari apa? Mencari dari bentukan I-nya dulu. Karena di sini nggak ada I-nya. I-nya apa? Silinder pejal. Nah, silinder pejal itu rumusnya apa tadi rumusnya? Nah, masih ingat ya? Kita masukkan dulu untuk mencari ininya. Silinder pejal berarti rumusnya setengah mr pangkat 2. Benar ya? Benar, ini yang di depan tadi. Silinder pejal. Nah, M-nya 20, R20 jadikan meter. Omega-nya tadi kan 120 rpm. rpm ini kan putaran per menit. Maka jadikan radian per sekon. Yaitu dengan cara 120 bagi 60 kali 2pi. Kali 2pi. Maka menjadi 4 kali 3,14 kali 12,56. Pasti bisa menjawab ini. Insya Allah bisa. Pasti bisa insya Allah. Ya. Begitu. Oke. Kemudian yang berikutnya. Ini tinggal dimasukkan. R-nya pangkat 2. M-nya 20. Maka I-nya sama dengan ini. Nah, ini kinetik rotasinya berarti dimasukkan I-nya 0,4 dikalikan omega kuadratnya ini. Ini dikuadratkan jadi ini 31,6 Joule. Satuannya adalah Joule. Momentum sudut. Nah, maaf ini agak cepat ya. Insya Allah bisa lah. Benda yang bergerak rotasi memiliki momentum sudut yang didefinisikan sebagai perkalian silang antara momentum linier benda dengan vektor posisinya nih. Momentum linier dengan vektor posisinya R. L sama dengan P kali R. Dimasukkan semuanya rumusnya ya, P R sin alfa, sin theta, MVR. Nah, MVR ini tadi udah tahu kan ya, antara M sama atau disebut sebagai omega ya. Karena V-nya tadi kan omega kali R, berarti masukkan M sama dengan omega kali R kali sin 90 adalah 1. Nah, ini. Sama dengan MR pangkat 2 kali omega. MR pangkat 2 adalah I, berarti rumus momentum sudut adalah L sama dengan I kali omega. I kali omega. Contohnya. Oh, ini keterangan dulu. Ya, momentum sudut rumusnya kilogram meter pangkat 2 per sekon. Kalau yang ini sudah tahu ya. Contoh soalnya, sebuah benda berbentuk silinder pejal berotasi terhadap sumbunya dengan kecepatan sudut 120 rpm bila momen inersia silindernya 0,8, berapakah besar momentum sudut linear? Momentum sudutnya ini. Maka I-nya, sudah tahu I-nya ini, omeganya 120 jadikan 4. Nah, sama tadi ya. 120 rpm, 120 per 60 kali 2pi radian per sekon. Ini kali ini bagi ini. Ini 12 kali 2, 12 kali 2, 24, 24 bagi 6, 4. Jadi 4 kali 12, 3,14 sama dengan 12,56 tadi. Nah, ini jawabannya. Kalau pengen mudah ya P-nya tetap P-nya aja. Seperti ini. Oke. Hukum kekekalan momentum sudut. Nah, ini. Hukum kekekalan momentum sudut ini adalah merupakan bentukan dari ini rumusnya ini. Rumus akhirnya. Hukum kekekalan momentum sudut. Ini rumusnya.
I kali omega sama dengan I aksen kali omega aksen. Ya, kita nggak usah menjelaskan ini aja. Ya, ini kan turunan, diturunkan dulu ini. Alfa turunkan terhadap T-nya. Ya, pasti kamu akan pusing nanti. Ini matematika, ini bisa sebenarnya. Bisa melihat dengan ini saja. Oke ya? Maka rumusnya ini, L sama dengan L aksen, atau I kali omega sama dengan I aksen kali omega aksen. Contohnya ini. Seorang penari balet saat tangan terentang memiliki momen inersia ini. Berputar dengan kecepatan sudut 10. Ketika tangan penari balet merapat, momen inersia menjadi ini. Berarti kan dari merenggang merapat, berarti momen inersianya pasti berbeda. Ya tadi kan 10, tadinya 6,4 jadi 4. Nah, berapa sekarang kecepatan sudutnya? Pasti akan berubah. Ya kan? Pasti kecepatannya akan berubah. Pasti lebih besar. Karena apa? Dia lebih kenceng. L pangkat L sama dengan L aksen sama dengan I kali omega sama dengan I aksen kali omega aksen. Jadi ditanya ada omega aksen setelah ada perbedaan. Tadinya ini terentang, terus ini langsung merapat. Maka rumusnya menjadi ini 6,4 kali 10 bagi 4 sama dengan 16 radian per sekon. Oke, mungkin itu untuk sedikit dari ini dulu, keseimbangannya nanti ini dipahami dulu oleh kalian. Semoga ini akan menjadi ya bentukan yang kita pertama kali supaya kalian akan lebih memahami ketika kalian buka terus ya dipelajari dari awal, dimengerti ya pelan-pelan cara mempelajarinya. Mungkin itu dari Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.